tahu adab-adab dengan angin. Angin ini sebenarnya nikmat ataukah adab? Inilah kita akan bahas dan apa adab-adabnya kalau kita mendapatkan angin yang sekiranya nampak bisa merusak. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang nikmatnya sebuah angin. Sebut saja dalam surah Al-Baqarah ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama mim ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumi yaqilun." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi adanya pergantian malam dan juga siang, bahtera yang berlayar di lautan dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia menghidupkan bumi setelah kematiannya, dan dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan dan pengisaran angin. Di sini ada kalimat dan pengisaran angin, dan juga awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Itu semua sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Dari ayat ini kita tahu bahwa angin ini adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kuasa Allah. Salah satu tanda dari tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala menciptakan angin untuk kita. Dan dengan anginlah banyak manfaat. Sebagaimana Allah juga mengatakan dalam surah Al-Hijr ayat 22, "Wa arsalnar riyaha lawaqih fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqainakumuhu wa ma antum lahu bikhazin." Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Lihat di antara manfaat angin itu, dengan adanya angin bu, maka terkawinkanlah satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lainnya. Terkadang yang jantan di mana, yang betina di mana. Tapi dengan ada angin akhirnya kemudian dihempaslah kemudian dan dikawinkan satu dengan yang lainnya. Dan itu salah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Belum lagi awan yang kemudian diarahkan ke tempat-tempat turunnya hujan. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wa min ayatihi an yursilar rih mubashshiratin wal yudhiqakum min rahmatihi walitajriyal fulka bi amrihi walitabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Dalam surah Rum ayat 46 Allah mengatakan, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira. Apa maksudnya pembawa berita gembira di sini? Maksudnya awan-awan yang sudah menyerap air dari bumi itu, yang kemudian akan dikembalikan ke bumi berupa hujan, maka anginlah yang membawa awan ke tempat-tempat kita.
akhirnya kita dihujani. Dan dengan hujan itulah akhirnya tumbuh-tumbuhan tumbuh. Negeri-negeri yang gersang menjadi hijau. Buah-buahan di mana-mana, sayur-mayur di mana-mana, dan begitu seterusnya. Dan itu adalah di antaranya manfaat angin. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat bahwa angin itu adalah tentara dari tentara Allah Subhanahu wa taala. Jadi angin itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa saja menjadikan angin itu nikmat bagi kita, bisa juga menjadikan angin itu azab bagi kita. Karena dia tentara Allah Subhanahu wa taala, suka-suka Allah memerintahkan tentaranya. Makanya kita lihat di beberapa ayat bagaimana angin itu bukan hanya sekedar menjadikan nikmat, tapi juga bisa menjadikan azab. Lihat bagaimana kehancuran kaum Ad, kaum yang diutus kepada mereka Nabi Allah Hud alaihi salam. Apa kata Allah? Wa fi adin idh arsalna alaihimur rih al-aqib. Dan juga pada kisah Ad ketika kami kirim kepada mereka angin yang membinasakan. Jadi ketika datang waktu sore, datang angin itu kemudian membinasakan kaum Ad. Makanya Nabi SAW mengatakan nusirtu bis sabah wa uhlikatil adu bid dabur. Kami ditolong dengan angin pagi, sementara Ad dihancurkan dengan angin sore. Nabi dikirim angin dan menolongnya, tapi kaum Ad dikirim angin dan membinasakannya. Artinya di sini terkadang angin itu bisa menjadi nikmat dan bisa menjadi azab. Kita lihat di pagi hari, kenapa Nabi SAW menganjurkan kita untuk tidak tidur? Maksudnya selepas subuh sampai terbit matahari. Karena di waktu itu adalah waktu berkah, berhembus angin yang disebut dengan angin sobah. Angin sobah itu angin yang membawa berkah. Makanya para sahabiah, para wanita di zaman Nabi, tidak ternukilkan kepada kita mereka solat berjamaah di masjid kecuali subuh. Bukan berarti di waktu-waktu yang lain tidak boleh-boleh, tetapi yang ternukilkan riwayat-riwayat di zaman Nabi, para sahabiah itu kalau mereka solat berjamaah ke masjid itu di waktu subuh. Kenapa? Karena sekalian olahraga, Bu. Karena waktu subuh itu waktu yang sangat baik untuk kesehatan. Makanya kemudian para sahabiah itu mereka datang ke masjid berjalan kaki supaya sehat, karena di situ ada angin sobah. Karena angin itu bisa menjadi nikmat bagi kita, tapi jangan salah, angin juga bisa menjadi azab. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma ra'au aridum mustaqbila audiyatihim qalu hadza aridum mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha adzabun alim. Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada mereka. Maka Allah mengatakan, bukan, bahkan itu azab yang kalian minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Lihat, Allah katakan angin yang mengandung azab yang pedih. Menunjukkan angin itu bisa menjadi azab bagi kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah tahu bahwa angin itu terkadang bisa menjadi nikmat bagi kita, terkadang bisa menjadi azab bagi kita, lalu apa yang harus kita sikapi ketika datang angin? Inilah yang penting kita bahas, Bu, supaya ibu paham adab-adab ketika melihat ada angin, terutama angin ini nampak membahayakan, apa yang harus ibu lakukan.